Hai sahabat onlineku, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia ya. Pernyataan karaktermu terlihat dari media sosialmu. Berarti bahwa cara kita berperilaku, berpikir, dan mengekspresikan diri di media sosial dapat mencerminkan karakter atau kepribadian kita. Sobat onlineku, di era digital saat ini, media sosial bukan hanya tempat untuk berbagi foto atau informasi, tetapi juga platform untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya, baik secara sadar maupun tidak sadar. Di video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana media sosial dapat mencerminkan karakter seseorang. Untuk yang pertama adalah cara berkomunikasi. Ini meliputi pilihan kata dan gaya bahasa, serta interaksi dengan orang lain. Sobat onlineku, cara kita berkomunikasi di media sosial, baik dalam bentuk teks, gambar, atau video, dapat memberikan gambaran tentang karakter kita. Ini misalnya, seseorang yang sering berbicara dengan penuh empati dan sopan, mungkin dipandang sebagai orang yang ramah dan pengertian. Dan sebaliknya, seseorang yang sering menggunakan bahasa kasar atau tidak pantas bisa menunjukkan sisi agresif atau kurang peka terhadap perasaan orang lain. Dan jika kita sering terlibat dalam diskusi yang positif, berbagi pemikiran yang membangun, atau memberi dukungan pada orang lain, ini bisa menunjukkan bahwa kita memiliki karakter yang mendukung dan bijaksana. Sedangkan jika seseorang lebih banyak berinteraksi dengan cara yang negatif, menyebarkan kebencian, atau berdebat tanpa sadar yang jelas, ini bisa mencerminkan sifat yang lebih defensif atau kurang sabar. Dan untuk yang kedua adalah konten yang dibagikan. Ini meliputi jenis konten dan keseimbangan antara privasi dan berbagi. Sobat onlineku, apa yang kita pilih untuk dibagikan di media sosial dapat sangat menggambarkan nilai dan minat kita. Misalnya, seseorang yang sering membagikan konten tentang isu sosial, pendidikan, atau lingkungan bisa dianggap peduli terhadap dunia sekitar. Dan sebaliknya, jika seseorang lebih sering membagikan hal-hal yang bersifat pribadi atau mengarah pada hiburan semata, itu bisa menunjukkan sisi kehidupan yang lebih santai atau tidak terlalu terfokus pada hal-hal yang lebih serius. Dan cara seseorang membagikan informasi pribadi juga dapat mencerminkan tingkat kenyamanan dan tingkat kepercayaan diri mereka. Seseorang yang berbagi banyak hal pribadi atau terlalu sering mengunggah status tentang kehidupan pribadi, mereka mungkin menunjukkan kebutuhan untuk perhatian atau pengakuan. Sementara yang lebih tertutup bisa lebih memilih menjaga privasi dan hanya membagikan hal-hal tertentu yang dianggap penting. Dan untuk yang ketiga adalah respon terhadap isu sosial atau politik. Ini meliputi pendapat dan opini serta reaksi terhadap komentar negatif atau kritik. Sobat onlineku, media sosial sering menjadi tempat bagi orang untuk mengekspresikan pendapat mereka tentang isu sosial, politik, atau tren budaya tertentu. Karakter seseorang bisa terlihat dari bagaimana mereka menyikapi isu-isu ini. Apakah mereka lebih sering berbicara dengan cara yang konstruktif atau justru menciptakan polarisasi atau kontroversi? Mereka yang lebih mendalam, berpikir kritis, dan cenderung menyarankan solusi akan terlihat lebih rasional. Sementara mereka yang hanya menyuarakan kebencian atau menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi mungkin dianggap kurang bijaksana. Ketika seseorang menghadapi komentar negatif atau kritik di media sosial, bagaimana mereka merespon juga bisa mencerminkan karakter mereka. Apakah mereka menghadapi dengan tenang dan mencoba memahami sudut pandang lain, atau malah menyerang balik dengan penuh emosi?
Dan untuk yang keempat adalah frekuensi dan pola penggunaan media sosial. Ini meliputi keteraturan posting dan jenis media sosial yang digunakan. Sobat Ulenku, seberapa sering seseorang memposting atau berinteraksi dengan orang lain di media sosial bisa menunjukkan tingkat keterlibatan mereka dalam dunia luar atau sebaliknya, seberapa mereka ingin terlihat di dunia maya. Seseorang yang sangat aktif mungkin lebih memperhatikan cara orang melihat mereka atau ingin selalu terhubung dengan orang lain. Sementara yang lebih jarang terlibat mungkin lebih memilih kehidupan pribadi atau privasi. Dan setiap platform media sosial memiliki audiens dan tujuan yang berbeda. Seseorang yang lebih aktif di platform berbasis visual seperti Instagram atau TikTok mungkin lebih tertarik pada penampilan atau kreativitas. Sementara yang lebih aktif di platform seperti Twitter dan lain sebagainya mungkin lebih fokus pada berita, opini, atau karir. Dan untuk yang nomor 5 adalah perilaku di dunia maya. Ini meliputi tindakan di dunia maya serta mengelola konflik. Sobat Ulenku, di media sosial, orang dapat berperilaku dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan interaksi tatap muka. Ini misalnya, seseorang bisa lebih terbuka atau lebih berani dalam mengungkapkan pendapat karena merasa ada jarak antara mereka dan orang yang mereka hadapi. Perilaku ini bisa mencerminkan karakter seperti rasa percaya diri yang tinggi atau bahkan kecenderungan untuk menyembunyikan perasaan asli. Dan seringkali media sosial menjadi tempat di mana kita terlibat dalam konflik atau perbedaan pendapat. Karakter seseorang bisa tercermin dari bagaimana mereka menangani konflik ini. Apakah mereka memilih untuk menyelesaikannya dengan cara yang damai atau malah memperburuk situasi dengan kata-kata tajam dan emosional. Dan untuk yang nomor 7 adalah kepedulian terhadap orang lain. Ini meliputi empati dan dukungan serta perilaku sosial yang baik. Sobat Ulenku, salah satu cara terbaik untuk menunjukkan karakter yang baik adalah dengan memberikan dukungan kepada orang lain. Seseorang yang sering berbagi kata-kata semangat, mengapresiasi orang lain, atau menunjukkan perhatian terhadap teman-temannya di media sosial bisa terlihat sebagai individu yang empatik dan peduli. Media sosial juga bisa menjadi tempat untuk melakukan kebaikan, seperti berbagi informasi yang berguna, mendukung kampanye amal, atau menyebarkan pesan positif. Ini semua menunjukkan karakter yang memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Dan untuk yang terakhir, autentisitas versus persona. Ini meliputi keaslian diri dan perbandingan sosial. Sobat Ulenku, tidak jarang orang di media sosial berusaha menciptakan citra tertentu atau persona yang berbeda dari kehidupan nyata mereka. Hal ini bisa terjadi karena pengaruh budaya media sosial yang mendorong orang untuk menampilkan versi terbaik dari diri mereka. Namun, sejauh mana seseorang mampu menjaga keaslian diri mereka, bahkan di dunia maya, dapat mencerminkan karakter yang sebenarnya. Orang yang autentik cenderung lebih disukai karena mereka terlihat jujur dan tidak berusaha menjadi sesuatu yang bukan diri mereka. Banyak orang cenderung membandingkan diri mereka dengan orang lain di media sosial, yang bisa mengarah pada ketidakpuasan atau perasaan rendah diri. Ini juga bisa mencerminkan karakter seseorang dalam hal bagaimana mereka merespon tekanan sosial atau seberapa besar pengaruh penilaian orang lain terhadap mereka. Dan sekarang kita masuk pada kesimpulan pembahasan kita hari ini adalah, Sobat Ulenku, media sosial memang memiliki dampak besar dalam membentuk citra kita di mata orang lain. Apa yang kita pilih untuk dibagikan, bagaimana kita berinteraksi, dan bagaimana kita menanggapi situasi di dunia maya, semuanya dapat memberikan gambaran tentang kepribadian dan nilai-nilai kita. Namun, perlu diingat ya, bahwa media sosial hanya satu bagian dari siapa kita.
dan seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan seluruh sisi karakter seseorang. Karena itu, penting untuk selalu bersikap bijak dan sadar dalam menggunakan media sosial, serta menjaga keseimbangan antara kehidupan nyata dan kehidupan digital kita. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Maaf ya kalau banyak kekurangan. Semoga bermanfaat, mengedukasi, serta selalu menginspirasi kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye!